Telat. Telat kalau kalian seorang trader yang ingin mendapatkan hasil yang cepat, naik ke ratusan persen dalam waktu yang singkat lagi gitu ya. Telat kalau kalian berharap kalau Shiba ini nggak bakal terjadi koreksi belasan puluhan persen gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian seorang Shiba Army sejati gitu ya, yang mau ngebeli koin untuk di hold dalam jangka 2-3 tahun gitu ya, tahan banting gitu, seperti teman-teman kita yang ada di grup Shiba Inu Indonesia. Ya bahkan sekarang apa kan harganya sudah tinggi guys ya, di 0,44 rupiah ya, malah masih disuruh ngebeli gitu ya, suruh gadai tanah, sertifikat rumah tanah buat ngebeli Shiba. Ya jujur ya, kalau Shiba Army ini emang gue akuin komunitasnya gede ya, maupun di Indonesia maupun di luar ya. Bagi mereka, bagi Shiba Army sekarang harganya masih murah karena baru permulaan guys ya. Dan kalau kalian tahan mental buat ngehold ya silakan aja ya buat ngebuy Shiba ya. Tetapi kalau kalian tipenya trader scalper nggak siap mental koreksi, ya udah sih nggak usah ngebuy, nonton aja, nggak usah ikut FOMO gitu guys ya. Nah, hal ini sejalan dengan perkataan Ryoshi ya, yaitu jenderal dan founder dari koin token Shiba ini ya. Nah, di sini dia ada nge-share infonya di Twitter barusan aja sih. Ini dia berkata guys ya, gua rangkum aja. Di sini dia berkata, "This is just the beginning." Ini baru permulaan ya. Blockchain bersama kita sebagai Shiba Army, kita bergerak bersama gitu ya untuk mendukung ekosistemnya di sini dalam mengembangkan Shiba. Di sini dia gua akuin orangnya visioner di sini ya. Karena dia paparin juga di sini programnya Shiba seperti apa untuk kedepannya, termasuk di sini Shiba Swipe ini udah jalan proyeknya. Kemudian Shiba Global Exchange, dia mau buat exchange. Kemudian di sini Shibarium Financial Ecosystem. Wadaw. Dia mau bikin jaringan protokol sendiri, ngalahin Ethereum deh. Sekarang masih di jaringan Ethereum gitu ya. Nah, terus di sini ShibaCon ya. Di sini dia mau mengadakan Shiba Conference secara rutinan. Di sini di Bangkok tahun 2022, Buenos Aires 2023, Budapest 2024. Jadi di sini emang dia dari developernya emang menyokong dari komunitasnya gitu, agar bisa kompak gitu ya, dan terus meroket harganya guys ya. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini di Twitternya, mereka baru aja nyentuh sebanyak 1 juta followers di Twitter ya. Oke guys ya, jadi kita langsung masuk ke teknikal aja nih buat ngelihat pergerakan Shiba sekarang gimana gitu ya. Nah, jadi ini adalah pergerakan di time frame 1 jam ya. Bisa kita lihat sekarang udah mulai terjadi koreksi dari Shiba karena udah menyentuh titik resisten yang bagian atas nih. Mau nggak mau dia mesti terjadi wave correction ya, wave correction. Nah, seperti yang terjadi pada candlestick sebelumnya ya, di sini ketika dia nyentuh resisten, pullback, breakout, kemudian balik ke support lagi, naik resisten lagi, balik lagi, dan sekarang naik lagi ya. Nah di sini, nah mau nggak mau ya dia mesti balik lagi ke titik support dan trendline yang bagian bawahnya di sini. Areanya berapa bang? Areanya ada di support terdekat yaitu di 2500 di sini, dan trendline yang bagian bawah. Di sini dari Shiba harus benar-benar nahan area ini ya kalau dia memang mau naik lagi dan mencapai ATH-nya. Info aja di sini Shiba udah mau menyentuh 15% dari ATH-nya, karena ATH-nya itu ada di 0,00004 ya, sedikit lagi gitu mau nyentuh titik ATH lagi. Jadi holder dan Shiba Army target Shiba harus nyentuh ATH ya, apa namanya, ngehold bener-bener ya dari Shiba. Ya tapi ya gitu, nanti kita lihat pergerakan ke depannya apakah bisa mempertahankan support 2500 dan bisa tembus resisten lagi di sini. Resistennya tentu ada di 3400 di sini ya. Nah, ini resisten selanjutnya yang mesti ditembus oleh Shiba. Kalau ini tembus ya, gue yakin banget dari Shiba bisa tembus lagi ke 4000. Oh ya, tapi dari kalian jangan FOMO dulu ya, ngikutin analisa gue, karena di sini kita tunggu dulu sampai Shiba jatuh ke 2500-an lah. Atau di sini kalau kita lihat Fibo-nya aja. Fibonacci ya. Fibonacci itu respect bener di 786 sampai 0,5 di sini 28 ya. Jadi target kita buat nyerok ada di 24 sampai 28. Oke, jadi kalian sebagai tradernya mesti wajib set stop loss juga nih kalau kan user Binance ya. Stop lossnya di mana bang? Ya di 25 sampai 24
sampai 23 ini aja dah cukup. Kalau ini ketembus kemungkinan besar ada potensi buat terjadi reversal atau pembalikan arah gitu ya. Maksudnya bisa jadi bearish trend atau downtrend ya. Atau bisa menciptakan tren yang baru lagi di sini. Nah, ini yang gue maksud ya, karena di sini 2500 memang titik yang super kritikal buat Shiba ya. Kalau dia nggak mau berbalik tren seperti ini guys ya. Nah, jadi buat kalian Shiba Army boleh tulis kolom komentar di bawah ya. Apakah kalian siap untuk hold Shiba sampai $1 gitu? Oh ya, info aja kalau kita ngeliat chart Doge juga sebenarnya ya, kalau udah Wells atau Paus keluar itu ya dampaknya ke market juga gitu loh. Dampaknya ke market juga, walaupun udah naik tinggi, kalian juga harus siap nih kebanting. Misalkan ya dari Doge aja 60% kebanting, baru dia nyentuh ATH-nya lagi di sini. Naik lagi sampai 200% ya. Memang harus ada resiko kebanting-banting kayak gini sebelum dia bisa naik lagi. Dan karena banting lagi gitu. Namanya aja juga micin ya, harus siap dengan segala bantingan, guntingan yang ada dari bandar maupun Wells gitu guys ya. Walaupun di sini sebenarnya dari Shiba nggak cocok lagi kalau disebut sebagai micin ya, berdasarkan fundamental yang ada pada Shiba yang sekarang, yang mana udah sangat bagus dan berkembang lah dibandingkan 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu emang gua akuin bener-bener micin. Ya, jaringannya udah mulai berkembang dari Shiba. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya, fundamentalnya udah gue jelasin juga di situ. Fiturnya juga cukup lengkap dari Shiba. Ya. Nah, jadi apakah kalian siap untuk mencapai ATH Shiba? Terus tolong komentar di bawah guys ya. Nah, terus kalau kita, nah itu merupakan analisa dari kita ya untuk Shiba sementara. Nanti kalau ada pergerakan gimana kita update lagi lah ya. Lanjut kita masuk ke pergerakan Bitcoin di sini ya. Kita tengok dulu nih Bitcoin. Sekarang BTC sedang membentuk yang namanya area base demand zone ya. Sekarang BTC sedang membentuk area sideways ya, atau konsolidasi di time frame 1 jam di sini setelah kenaikannya malam tadi ya, itu jam 9 jam 8 ya. Itu pas gue anabar sama teman-teman Telegram grup. Waduh, itu terbang-terbangan kampret. Terbang-terbangan gitu ya sampai 8% gitu, dan masih nahan kuat, masih bener-bener nahan di $54.000 di sini ya. Jadi BTC harus bener-bener nahan juga di level 54.000 di sini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini jebol, kita bisa expect koreksinya bakal mentok di 52.700 ya. Di sini kalau kita lihat time frame daily ya, kita pakai Fibonacci dulu aja ya, baru lihat di time frame daily. Nah, jadi di sini 52.000 ini ada kurang lebih ada di titik Fibonacci 618 ya. Jadi 618 dan 0,5 mesti di respect ya, mesti terjadi pantulan lah di area tersebut. Kalau BTC mau ATH 63.000 di bulan Oktober ini ya. Tapi gue sebagai Moon Boys ya, gue yakin banget BTC bisa ke 63. No FOMO ini spekulasi gue aja gitu ya. Nah, terus kita lihat di time frame daily di sini guys, time frame daily. Nah, kan di sini di 52.000 ada bener-bener banyak area resisten yang kemudian menjadi support di sini. Di bulan September ya, support kita. Kemudian di bulan Mei ini ada banyak banget support kita ya, yang sangat mendukung dari pergerakan BTC untuk bisa uptrend lagi di sini ya. Oke, jadi BTC gue kira-kira udah siap untuk balik ke ATH lagi 63.000. Kita ukur guys ya, perlu berapa persen lagi nih? 64.000 kalau nggak salah. Waduh, tinggal 14% doang gitu ya, 14% doang ya. Jadi kita perlu beberapa minggu lagi nih sebelum Oktober berakhir untuk bisa menutup di atas harga 15% di sini. Kita lihat pergerakan beberapa hari belakangan itu cuman perlu waktu berapa ini? Kita ukur dulu guys ya. Kita ukur dulu di sini dead range itu perlu waktu 8 hari untuk bisa 33%. Tetapi di sini, Bang, kenapa altcoinnya loyo? Bitcoin kan udah ngaceng parah ini dari BTC. Kenapa? Karena di sini udah gua jelasin juga di Telegram, ada yang namanya BTC dominance, Bitcoin dominance. Sekarang BTC dia ada di harga 45 ini artinya duit yang beredar di crypto market itu 45%-nya ada di Bitcoin ya. Otomatis di sini altcoinnya kebagian cuma 55% ya.
Yang mana di sini kalau BTC semakin naik proporsinya, artinya altcoin semakin letoy gitu ya, semakin loyo. Karena nggak ada duit yang beredar di altcoin, maksudnya duitnya beredarnya sedikit gitu di altcoin. Ya, pada investor masuknya di Bitcoin semua gitu. Altcoinnya nggak keurus gitu maksudnya ya. Bahasa mudahnya gitu. Makanya di sini dari BTC dominance batasnya itu cuman ada di 100 ya. Bentar ini kita geser ke time frame monthly. Oke, nah guys ya, di sini batasnya cuman 100. Karena emang 100% ya rasionya. Dari 0 sampai 100% ini rasio BTCD. Kalau di atas 100 nggak bisa ya. Di atas 100 nggak bisa. Contohnya aja alt season yang ada pada tahun 2018. Di sini BTCD bener-bener anjlok ya. BTC bener-bener anjlok. Dan harga BTC pun dan harga BTC naik gitu ya, makanya mendorong adanya alt season. Contohnya juga dari awal tahun 2021 BTC naik, BTC DOM turun, makanya terjadi alt season. Kalian udah merasakan lah momen-momen koin-koin terbang pada bulan Januari sampai Maret kemarin ya. Nah, mungkin itu juga analisa kita mengenai BTCD dan BTC DOM guys ya. Kita lanjut di next video. Oke, bye bye.